Di saat ngomongin karakter yang gue suka, gue tuh suka mengkategorikan kenapa ya gue suka sama karakter ini. Misalnya karena kebaikannya, kenapa gue suka sama karakter villain karena mereka ngebikin ceritanya seru ngeliat MC berusaha ngalahin villain. Dan kenapa awalnya gue nggak suka sama karakter tertentu, tapi ujungnya jadi suka karena perjalanan menjadi karakter yang jadi itu mantep. Dan perjalanan ini disebutnya istilah itu karakter development. Karakter development ini obviously suatu hal yang lagi-lagi bergantung sama eksekusi di cerita itu kayak gimana, sebenarnya bergantung sama penulisan ceritanya. Seringkali gue jadi suka sama suatu karakter itu karena karakter developmentnya, tapi di satu sisi juga gue jadi gak suka sama karakter itu juga karena karakter developmentnya. Antara gue gak suka arahnya dibawa kemana atau emang bagi gue eksekusinya kurang. Maka dari itu ya gue pengen bahas aja sih karakter development iseng-iseng. Biasanya karakter development itu ya pengembangan karakter ya, misalnya karakter jahat jadi karakter baik dan karakter baik jadi jahat. Karakter pendiam jadi pemberani. Ada kejadian apa yang di dalam cerita itu ngebikin si karakter ini berubah gitu loh, perjalanannya kayak gimana. Misalnya dihianati orang terdekat yang ngebikin si karakter ini jadi jahat ke semua orang, atau apalah kejadian apa yang dialami karakter tersebut bakal membentuk karakternya kayak gimana. Tadi contoh yang gue sebut contoh yang basic banget, mungkin kalau di cerita superhero atau shonen action ya seringnya kayak gitu, baik jadi jahat ya jadi baik. Genre cerita banyak lah di luar sana gitu loh, di perwibuan, di game, di film atau apa, banyak otak-atik karakter development itu arahnya gimana. Dan biasanya kalau ceritanya makin mature gitu, makin menantang, makin kompleks ya, karakter developmentnya juga bisa jadi kompleks karena ya, tipe cerita gitu ya obviously bawa tema yang lebih berat juga. Dan perjalanan karakter development itu bukan karakter apa ya langsung jadi gitu. Karakter development itu adalah proses gradual, istilahnya kan terbentur kan. Nah terbenturnya ini proses perjalanan karakternya di dalam cerita. Lu nggak bisa mendapatkan karakter jadi yang langsung terbentuk di awal cerita tanpa setup, tanpa lu kasih tahu ceritanya kayak gimana. Kayak lu masa ngeliat karakter naif jadi nggak naif langsung di awal cerita, ditanya apa yang pengen diceritakan. Lu harus sabar dan enjoy proses perjalanan karakter gimana di dalam cerita. Kan kalaupun lu misalnya udah dapet karakter yang well established di dalam cerita gitu, katakan dia karakter the strongest, di ceritanya juga lu masih bakal dapat karakter development lebih dalam lagi gitu loh. Kenapa sih karakter ini disebut the strongest dan tantangan menjadi strongest itu apaan di dalam cerita aja. Biasanya lu dikasih flashback lah di belakangnya, kenapa sih ngebuat dia jadi kayak gini atau apalah. Apa yang mau didapatkan di dalam suatu cerita kalau misalnya semua karakternya start udah jadi orang yang baik semua, udah jadi orang yang jadi gitu loh. Gak ada penjelasan cerita kenapa sih perjalanan orang baik ini gimana, kenapa sih orang jadi jahat ini gimana. Tapi gak bakal menarik ceritanya, jadi kagak ada yang ceritain. Kan mungkin di saat tertentu lu bakal kesel banget itu sama suatu karakter gitu loh dalam cerita tingkahnya kayak gimana. Tapi ya kan namanya cerita gitu loh, proses perjalanan lagi-lagi karakter development. Jadi kalau misalnya lu pengen langsung semua karakter jahat auto jadi baik ya apa gitu yang bakal diceritakan. Kan karakter development lu harus ngeliat ceritanya biar tahu perjalanan kayak gitu. Jadi pokok intinya lu di saat ikutin cerita biar tahu karakter jadi itu kayak gimana ya, lu harus sabar aja. Jangan minta reward instant doang karena ini proses karakter development itu. Hal itu juga ngebikin pertanyaan karena proses kan karakter development itu karakter development itu selesai di mana sih buat si karakter ini. Dan jujur ya karakter development itu selesai tergantung seberapa besar role karakter di dalam cerita itu kayak gimana sepengamatan gue ya. Apakah role karakternya itu penting banget, misalnya kayak MC. Kalau penting banget kayak MC, gue rasa karakter development itu paling selesai pas ceritanya tamat. Lu cerita main karakter, lu bakal ngeliat perjalanan si main karakter ini sampai di akhir cerita itu kayak gimana, value-value dia itu bakal jadi di akhir cerita juga kan. Lu ngeliat cerita dari perspektif MC, dan gua rasa alasan banyak orang ikutin suatu cerita karena pengen lihat perjalanan MC gimana sampai akhir cerita. Kalau karakter sampingan biasanya nggak harus sampai akhir cerita, tergantung dipakai si karakter sampingan ini gimana. Apa karakter sampingan yang itu gak ada yang lumayan penting buat cerita, atau misalnya karakter sampingan ini cuma kepake sampai arc tertentu doang, gua nggak tahu itu dipakai kayak gimana. Bisa aja di tengah cerita udah selesai karakter akhirnya dia cuma masih menarik buat dipakai di dalam cerita, tapi karakter development udah jadi atau apalah. Lagi-lagi tergantung impactnya si karakter sampingan ini buat cerita gimana role. Sering juga gak sih kalau misalnya di dalam cerita yang konsekuensi tinggi, akhir dari karakter development yang udah jadi ini adalah ya dibunuh. Kalau cerita konsekuensi tinggi ya, gua nggak tahu ada pokok karakter development buat suatu karakter itu bisa jadinya selesai gitu ya. Jawabannya tergantung role dia seberapa penting di dalam cerita pengamatan gue. Ngomongin secara general juga secara umum kan, kalau karakter development lagi-lagi tergantung eksekusinya gimana. Gimana gue bisa dikasih cewek narsistik parah tapi ujungnya malah gue cinta banget, itu semua tergantung gimana cara yang ngebikin cerita bisa memikat lo sama karakter ini, ngebikin lo penasaran sama perjalanan karakternya gimana. Kalau cerita itu obviously udah selera lo juga. Nah tentu juga kadang gue mempertanyakan gitu, di saat gue gak suka arah karakter development ini ke karakter tertentu, gue mempertanyakan ini emang eksekusi yang kurang atau emang bukan selera
selera gue aja. Mau itu karakter developmentnya yang bagus juga sama sih kejadiannya. Gue kadang kalau misalnya yang divisive banget, kalau misalnya gue rasa karakter development bagus tapi banyak orang yang berpikir karakter development jelek, kadang gue pertanyakan itu emang eksekusi yang bagus atau emang sesuai selera aja. Itu gue nggak tahu. Main ada sih yang general konsensus kalau misalnya karakter developmentnya itu kurang gitu. Cuma rasanya jarang banget gak sih misalnya mau orang di dunia ini setuju kalau ini adalah karakter developmentnya jelek banget. Ujungnya most of the time gue stay di interpretasi pribadi gue aja sih tentang karakter development suatu hal itu gimana. Walaupun pasti ya pro kontra juga. Dan gue stay di interpretasi gue pribadi di saat gue menganalisis cerita, menganalisis karakter development itu. Karena ya gue masih ngerasa lah gue pribadi mana yang kekurangan dari penulisan cerita dan mana hal yang sekadar gue gak suka aja. Tapi lagi-lagi jujur mungkin gue gak tahu, mungkin gue juga sotoy aja. Kadang gue gak tahu ini karakter development suatu karakter ini bagus atau kagak. Secara definitif gimana sih karakter development yang bagus, gimana sih karakter development yang jelek. Karena tiap cerita, tiap genre, apapun kan beda gitu kebutuhan di dalam cerita gimana, dan arah ceritanya juga beda-beda kan. Dan makanya gue gak berani gitu kasih indikator karakter development yang bagus itu kayak gimana. Apakah karena karakter ini kelamaan buat dikembangkan terus gue gak suka, apakah kecepatan dikembangkannya atau apa, gue gak tahu lagi. Pokoknya yang jelas orang-orang tuh ya di saat ngikutin cerita harus sabar gitu sama karakter developmentnya. Karena ya gak mungkin gitu di saat kita ngikutin suatu cerita kita langsung dikasih karakter jadi gitu. Karena esensi kita ngikutin cerita gitu, nonton anime, baca manga, main game atau apa ya misalnya ada ceritanya ya, lu bakal ngelihat perjalanan karakter ini yang awalnya mungkin karakter ngeselin jadi karakter yang bakal lu suka kan kagak tahu ya gitu. Kalau misalnya lu langsung dikasih karakter yang jadi gitu kagak ngeselin ya poinnya apa gitu, mana perjalanan cerita si karakter ngeselin ini jadi disukain gitu kan, kagak ada ya. Lu remove esensi penyampaian cerita bagi gua kalau misalnya lu pengen langsung lihat karakter jadi-jadinya. Jadi pokok sabar lah gitu kalau buat karakter development, simak sampai ceritanya selesai udah, karena bukan instan, ini proses. Jadi gitu aja deh karakter development. Bye.